Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi dimanapun Anda berada. Doa saya biar kasih karunia Tuhan tetap menaungi kita, kasih-Nya yang selalu baru menyertai kita semua. Dan biarlah kita tetap kuat, tetap sehat, tetap berharap bersandar kepada Tuhan walaupun kita sedang berada di tengah kehidupan dunia yang saling tarik-menarik untuk menjatuhkan kita umat Tuhan. Tetapi kita tetap harus mempercaya bahwa Tuhan ada dan tidak pernah membiarkan kita atau meninggalkan kita sedetik pun, karena kita adalah anaknya, kita adalah umatnya. Bisakah seorang ibu melupakan bayinya? Kalaupun bisa, Tuhan tidak pernah akan bisa melupakan, melepaskan kita, karena kita ada di hatinya, ada di pikirannya, ada di tangannya. Karena itu kita terus maju berjalan dalam sebuah perjalanan iman. Dan iman bukan meniadakan logika kita, pikiran kita, tetapi iman adalah kita berjalan di mana pikiran kita, logika kita takluk kepada apa yang Tuhan katakan. Karena di dalam kitab Ibrani ayat hafalan kita pasal 13 ayat 5 dan 6, Alkitab berkata bahwa janganlah kamu jadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena itu dengan yakin kita dapat berkata bahwa Tuhanlah penolongku, aku tidak takut apa yang mau dilakukan orang terhadap aku. Jadi kita lihat, perhatikan, karena Allah telah berfirman, berjalan dengan iman adalah di mana kita mendasari hidup kita bukan dengan perasaan, pikiran, penglihatan kita, panca indera kita, tetapi kita mendasari hidup kita di atas firman. Karena itu Ibrani berkata, karena Allah telah berfirman, firman-Nya, aku sekali-kali tidak akan tinggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan biarkan engkau. Karena itu dengan yakin kita dapat berkata, aku tidak takut. Jadi kata jangan takut berubah menjadi kata tidak takut. Ini ada sebuah proses, ada transisi sebenarnya. Karena orang yang berkata tidak takut bukan karena dia nekat, bukan karena apa-apa, tapi karena dia mengalami sebuah proses di mana dia mendapatkan firman dalam hidupnya. Dia berhasil meletakkan hidupnya di atas kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita sedang membangun yang namanya pengenalan akan Allah. Karena orang yang mengenal Allah itu akan bisa kuat, tetap kuat, dan bisa eksis. Kita tetap bisa jadi berkat, jadi saksi, baik atau tidak baik masanya. Seperti yang saya katakan hari ini, orang lebih mempercayai COVID-19, mereka lebih merasakan, mereka lebih mengalami secara nyata COVID-19 daripada Tuhan. Yang saya tentang adalah seolah-olah muncul pemikiran bahwa COVID-19 menentukan mati dan hidup saudara, mati hidup kita. Tidak, mati hidup kita ada di dalam kekuasaan kedaulatan Tuhan. Karena itu saya mau ajak kita untuk kita berjalan dengan iman. Dan iman kita ada kaitannya dengan pengenalan kita kepada Tuhan. Karenanya kita perlu belajar terus untuk kita bertumbuh, berkelanjutan, meningkat. Jangan hanya mengenali Allah secara agama, info. Agama membuat kita mendapat pengetahuan. Kita mengetahui, dan ini tahap yang paling awal, tahap yang paling rendah mengenali Allah secara agama, info dari orang tua. Sehingga saya tidak tahu apakah saudara menjadi Kristen karena lingkungan saudara Kristen, saudara menjadi Kristen karena pasangan saudara Kristen. Ya, bisa saja, nggak ada persoalan, itu baik. Tapi kita perlu meningkatkan diri kita, karena kita nggak cukup hanya tahu Tuhan, tapi kita tidak mengenali Dia dengan benar. Ya, karena itu saya berdoa, berharap Bapak Ibu, kita perlu bukan hanya mendengar tentang Tuhan, kita bukan hanya membaca Alkitab dan tahu tentang apa yang Dia lakukan, namun kita tidak cukup hanya sebatas pengetahuan, tapi kita perlu bertumbuh untuk mengenali Dia secara pribadi. Ya, ada hubungan ya yang kuat dengan Tuhan. Kita masuk dalam tingkat keintiman dengan Dia. Apa bedanya Marta dengan Maria? Ya, Marta sibuk melayani Tuhan, tapi dia tidak mengenali. Dia bersungut-sungut. Beda dengan Maria, duduk diam dengerin suara Tuhan. Ya, Maria punya pengenalan yang jauh lebih dalam, sehingga ketika Lazarus mati, Yesus datang ke rumah Maria dan ikut menangis.
Ya, dalam Yohanes 11 ayat 35, maka menangislah Yesus, ya, karena dia punya hubungan yang dekat dengan keluarga ini. Saya berdoa supaya kita bisa bertumbuh, yaitu bukan hanya mengetahui Tuhan, mengenal Tuhan, tapi sungguh-sungguh mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Satu contoh, ya, di dalam Lukas pasal 5 ayat 5. Di sini dikisahkan Bapak Ibu bahwa Yesus waktu itu pagi-pagi, ya, melihat ada dua perahu di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Dan dia melihat ada dua perahu di tepi pantai. Dan nelayan-nelayannya telah turun dan sedang memberesin jala-jalanya. Lalu dia naik ke salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Lalu dia berkata, ya, dia duduk sebelumnya, lalu dia mengajar orang, dan setelah itu dia berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dan saudara, di dalam Lukas 5 ayat 5 dikatakan, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Jadi situasinya, saudara perhatikan, ini yang ngajarin menebarkan jala adalah anak tukang kayu. Simon adalah keturunan nelayan. Dan mereka sudah bersiap-siap karena sudah pagi, jala sudah dibersih-bersihkan, perahu sudah diberesi. Tapi Yesus berkata, tolakkan sedikit agak dalam dan tebarkan jalamu. Dan dia berkata, semalam-malaman aku sudah menabur dan hasilnya tidak ada. Dan sebagai seorang nelayan, harapannya adalah dapatkan ikan banyak. Yang menarik, Bapak Ibu tahu, akhirnya karena Tuhan memerintahkan, Simon menaburkan jalanya juga, dan hasilnya luar biasa. Bayangin, tadinya semalam-malaman, tapi setelah mereka lakukan, Simon menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Yang menarik dalam ayat 8 ini, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Rasanya aneh sekali, ya. Tentu harapan seorang nelayan adalah ikan. Dan ketika ikan besar ditangkap, justru ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang lain. Simon bisa melihat di balik ikan ada sesuatu yang lebih mulia, ada sesuatu yang lebih besar, ada sesuatu yang lebih dahsyat daripada ikan yang banyak dua perahu hampir tenggelam. Simon melihat, dan Simon punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan, sehingga dia berkata, Tuhan, aku orang berdosa, aku gak layak, tinggalkanlah aku. Saudara, selanjutnya Yesus berkata, sejak sekarang engkau bukan lagi penjala ikan, tapi aku jadikan penjala manusia. Sebuah pengalaman pribadi yang ada pewahyuan, tentu ada anugerah. Karena pengenalan akan Allah butuh anugerah, butuh proses, butuh waktu. Simon banyak mengalami proses. Simon melewati waktu, proses, dan dia dapat anugerah. Dia bisa melihat. Saya berdoa, dalam situasi seperti sekarang ini, kita seringkali terjebak dengan pikiran kita, dengan kekuatan kita sendiri, tanpa kita dapat pewahyuan, anugerah untuk melihat Tuhan. Saya berdoa ada pewahyuan untuk kita bisa mengenali Dia. Dia adalah Allah kita yang luar biasa. Saya berdoa supaya kita bukan hanya tahu, tapi kita kenal, kita ngalamin, sampai Allah Yesus Kristus adalah Tuhan kita secara pribadi. Dimanapun saudara berada, saya berdoa anugerah Tuhan turun atas saudara. Kalau saudara sakit, jadilah sembuh, jadilah kuat, jadilah teguh. COVID-19 tidak bawa kematian untuk hidup saudara, tetapi dia membawa kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.